Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Qadri Laedi. Saya dari Politeknik Negeri Banyuwangi, program studi Manajemen Bisnis Pariwisata. Dan sekarang saya sedang menempuh kuliah semester 6. Pada video kali ini saya akan membagikan terkait room division management yang ada di hotel. Mungkin teman-teman sudah agak familiar juga dengan hotel ya. Jadi hotel ada beberapa macam, ada yang bintang 1, bintang 2 atau sampai bintang 5. Nah, kali ini kita akan membahas perihal room divisionnya, yakni salah satu divisi yang ada di dalam hotel. Nah, room division ini menjadi sentral dari hotel karena dalam room division ini terbagi menjadi dua departemen, yakni departemen front office dan housekeeping. Nah, untuk front office sendiri merupakan garda terdepan dari hotel itu sendiri karena departemen front office ini yang pertama kali berinteraksi langsung dengan tamu. Kemudian selain itu ada juga tanggung jawab untuk reservasi kamar, penerimaan taman, memberikan pelayanan kebersihan ataupun perawatan dan pemeliharaan kamar serta area-area lain yang ada di dalam hotel. Nah, berikut ini struktur organisasi sederhana dari untuk front office. Nah, untuk tugas front office ini yakni berinteraksi dengan tamu, memberikan pelayanan pada tamu dan juga bertanggung jawab atas jasa pelayanan di front office semenjak tamu datang check-in. Check-in ini istilahnya ketika kita mau ke memesan kamar hotel. Jadi pertama kali kita harus melakukan check-in. Selama ditinggal hotel, kemudian sampai tamu tersebut meninggalkan hotel atau check-out. Nah, di struktur ini ada gambaran sederhananya, yakni ada FOM atau Front Office Manager, kemudian ada asisten Front Office Manager, di bawahnya lagi ada Chief Concierge, Chief Reception, Chief Reservation. Kemudian di bawah Chief Concierge ada Bell Caption dan Bell Boy. Kemudian di bawah Chief Reception ada resepsionis, kemudian ada Chief Reservation, ada Reservation Clerk, telepon operator, dan FOM Secretary atau Sekretaris Front Office Manager. Nah, untuk reservasi sendiri ada pada bagian front office hotel, yakni reservation section. Nah, untuk proses reservasi sendiri ada beberapa tahapan. Yang pertama yakni dapat melakukan reservasi melalui surat, telepon, ataupun direct reservation. Untuk yang dibutuhkan juga ada data-data mengenai tamu yang akan menginap, dan untuk reservasinya juga bisa berupa individu ataupun grup. Nah, untuk yang direct reservation ini biasanya kita kenal dengan istilah walk-in guest. Jadi tamunya langsung datang ke hotel. Kemudian untuk dari reservation section ini juga bertanggung jawab untuk melakukan perubahan atau pembatalan kamar. Nah, untuk perubahan dan pembatalan kamar ini harus segera mungkin dilaksanakan bila mana ada tamu yang melakukan perubahan terkait reservasinya, supaya update ketersediaan dari kamar hotel itu selalu terbaru dan juga memudahkan departemen lain yang berkaitan untuk mendapatkan informasinya. Nah, kemudian selain itu reception section mempunyai tugas juga menerima tamu, baik tamu yang sudah memesan ataupun tamu yang walk-in guest. Nah, jadi tamunya langsung datang ke hotel. Untuk yang petugasnya sendiri yakni bagian resepsionis. Nah, kemudian ada juga
bagian telepon operator. Nah, telepon operator ini tugasnya yakni sebagai media komunikasi secara tidak langsung, yang lawan bicaranya tidak terlihat. Jadi untuk telepon operator ini bisa melayani tamu yang melalui panggilan ataupun panggilan-panggilan lain dari atasan yang ada di hotel. Nah, selanjutnya yakni untuk preparation untuk bagian operator dan front office. Nah, untuk preparation front office ini sendiri yakni ada beberapa preparation. Yang pertama yakni morning preparation. Nah, morning preparation ini biasanya dilakukan ketika pagi hari dan juga pada morning preparation ini yakni melihat logbook bila mana dari shift sebelumnya terdapat hal-hal yang harus di follow up dan harus diselesaikan. Nah, kemudian pada preparation for office ini juga perlu mengetahui nama-nama tamu yang akan datang, kemudian membuat VIP list, mengecek formulir yang akan digunakan, apakah masih cukup ataukah sudah habis. Jadi ketika sudah habis melakukan cetak kembali. Nah, selanjutnya registration proses. Nah, registration proses ini yakni ketika ada tamu hotel, jadi tamu yang sudah reservasi dan walk-in guest. Jadi seorang bagian front office ini sendiri yakni yang pertama kali melakukan greeting atau salam kepada tamu, bagaimana dalam menyambutnya, seperti selamat pagi, selamat datang di Hotel Baliwangi Jinggo, contohnya seperti itu. Kemudian melakukan tanya nama. Karena apa? Tanya nama ini untuk mengidentifikasi siapa tamu yang datang tersebut. Kemudian bila mana sudah melakukan reservasi, maka tamu tersebut bisa dicek datanya, atau jika memang ada yang walk-in guest, jadi kita langsung memberikan formulir yang dibutuhkan untuk reservasi. Kemudian nanti ketika sudah selesai baru mengulang pesanan kamarnya apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, baru kemudian ada juga penjualan kamar. Nah, salah satu tugas utama FO sendiri yakni menjual kamar, terutama kepada tamu yang langsung datang ke hotel atau walk-in guest. Karena kemampuan seorang front office sendiri selain menyambut tamu, melayani tamu, tapi juga harus bisa untuk menjadi marketingnya juga di departemen front office, sehingga tidak hanya menerima tapi juga menjual kamar. Bagaimana front office harus mengetahui seluk-beluk hotel, mulai dari fasilitasnya, kemudian kamar-kamarnya. Jadi ketika ada tamu yang walk-in guest tersebut, ditawarkan promo-promo ataupun produk-produk unggulan dari hotel tersebut, supaya tamu tersebut dapat menggunakan ataupun membeli fasilitas yang diberikan tersebut. Kemudian selanjutnya ada telepon operator. Nah, untuk telepon operator sendiri yakni tugasnya mengangkat telepon bila mana terjadi dering pada telepon yang sedang di areanya. Nah, untuk deringnya sendiri itu harus segera diangkat dan juga jangan dibiarkan lama-lama. Nah, untuk SOP sederhananya untuk bagian telepon operator ketika mengangkat telepon yakni setelah mengangkat telepon kemudian menyebutkan nama perusahaannya, misalnya selamat pagi dengan Hotel Baliwangi selamat pagi Hotel Baliwangi Jinggo, dengan saya Ahmad Qadri, ada yang bisa saya bantu. Jadi memperkenalkan terlebih dahulu supaya yang menelpon tersebut mengenal. Kemudian ketika sudah selesai, maka segera letakkan gagang telepon dengan hati-hati, dengan tidak dibanting, supaya tidak terlihat kesannya kita marah-marah kepada tamu. Di apapun keadaan kita harus selalu
tampil optimal ketika ada tamu ataupun tidak ada tamu, sehingga ketika ada tamu pun kita bisa otomatis memberikan yang terbaik, tidak ada membawa masalah pribadi yang dilampiaskan pada tamu. Nah, bila mana ada tamu yang datang kemudian kita sedang mengangkat telepon, nah kita kita harus segera mungkin untuk mengabarkannya. Kemudian bila mana ada telepon yang mencari karyawan lain yang ada di hotel, sesegera mungkin kita mencari orang yang bersangkutan tersebut, karena jika kita terlalu lama maka kesannya kita kepada tamu itu jelek. Jadi misalnya karyawan tersebut tidak ada di sebelah kita, maka kita informasikan terlebih dahulu kepada tamu tersebut supaya untuk menunggu informasi untuk memanggilkan orang yang bersangkutan tersebut. Baik, selanjutnya, nah ini kemudian departemen housekeeping. Nah, housekeeping ini termasuk salah satu departemen operasional yang tugas dan tanggung jawabnya yakni menjaga kebersihan, perawatan, keindahan ruangan, area publik yang ada di dalam hotel. Nah, ada pun section-sectionnya antara lain yakni ada floor section, public area, order taker, linen dan uniform, gardening, florist, dan minibar. Nah, ini tugas-tugas dari beberapa section tadi, yakni ada guest room, jadi tugasnya untuk bagian tempat menginapnya tamu atau kamar-kamar. Kemudian ada floor corridor atau bisa juga disebut lorong. Kemudian ada guest landing area. Nah, ini biasanya set meja atau kursi ketika tamu itu menunggu untuk giliran ke lift. Nah, kemudian ada lounge ini di bagian front office. Nah, kemudian ada juga pantry, di mana pantry ini merupakan ruang simpan dan juga tempat mengatur tata susun troli untuk membersihkan tamu. Kemudian ada order taker. Nah, order taker ini terlihat simpel dalam tugasnya, akan tetapi order taker ini mengangkat dan menerima order lewat telepon, memberikan informasi tentang status kamar tamu dan tamu VIP yang sedang on board. Kemudian ada gardening. Gardening ini bagian memberikan kesan indah, diliringkan hijau dan artistik atau taman yang hijau, pemilihan tanaman yang sesuai. Jadi gardening ini bagian pada keindahan hotel atau juga lebih spesifiknya ke taman. Kemudian untuk public area, nah public area sendiri terdiri dari lobby sendiri yang di bagian depan hotel. Kemudian untuk ada juga restoran, kemudian ada function room seperti meeting room dan lockers room, ruang ganti karya ataupun ruang ganti karya. Kemudian ada florist. Nah, florist ini sendiri yakni bagian yang merangkai bunga. Nah, ini ada tahapan singkat terkait mempersiapkan kamar, yakni terkait setup troli, di mana kita harus benar-benar memperhatikan setup troli tersebut supaya kita dalam bekerja itu lebih mudah. Nah, ini untuk setupnya dapat dilihat pada gambar di sini. Ada bagian-bagiannya masing-masing. Ada trolley bag, linen hamper, ada wheel, ada linen. Jadi perhatikan juga wheelnya apakah dikunci atau tidak ketika kita sedang tidak menggunakannya. Jadi kita harus kunci wheelnya tersebut supaya tidak goyang-goyang ataupun berjalan sendiri. Kemudian ada juga troli harus dijaga kebersihannya, karena untuk sebagai usaha kita dalam menjaga pelayanan kita supaya lebih baik lagi. Kemudian untuk maintenance ini roda harus diberi minyak secara berkala supaya ketika kita mendorong barang-barang yang kita bawa itu tidak
tidak ceket, jadi harus sering kita pakaikan oli. Dan juga ketika parkir harus kita kunci seperti yang saya katakan tadi. Kemudian mendorongnya pun harus hati-hati, dan juga ketika bermanuver kita juga harus berhati-hati karena sangat berbahaya sekali ketika kita melakukan manuver yang berlebihan. Kemudian untuk persiapan diri. Nah, untuk persiapan diri ini sendiri yakni harus berpenampilan bersih, harus juga bersikap sopan, kemudian tidak perlu menggunakan aksesoris yang berlebihan, dan juga menggunakan uniform atau seragam yang sesuai. Kemudian selanjutnya ada persiapan peralatan. Untuk peralatan sendiri yakni room attendant mengambil master key atau kunci yang digunakan untuk masuk ke kamar tamu untuk membersihkannya. Kemudian ada worksheet, ada pulpen, kemudian kita juga mengecek status kembali pada worksheetnya. Oke, selanjutnya membersihkan kamar tamu. Nah, adapun dalam pembersihan kamar tamu ada beberapa tahapan, yakni persiapan, pembersihan, dan pengecekan. Nah, untuk persiapan ini sendiri kita mengambil room assignment, kemudian mengambil master key, dan juga kita melakukan morning briefing sebelum melakukan persiapan. Kemudian dari tugas dari housekeeping tadi melakukan menuju ke seksinya masing-masing, kemudian mengecek kamar dan memastikan semua kamar sesuai dengan sistem. Jadi kita harus mengecek juga apakah kamar yang terdata ini sudah sesuai apa tidak, karena ketika kita melakukan kesalahan maka status kamar ini dapat berubah dan juga dapat mengganggu aktivitas reservasi. Kemudian langkah selanjutnya terkait pembersihan yakni kita memasuki guest room terlebih dahulu, kemudian melakukan cleaning task, stripping the bed, kemudian making the bed, dusting, membersihkan, cleaning bedroom, membersihkan kamar mandi, kemudian vacuuming room. Kemudian selanjutnya yakni pengecekan kebersihan dari kamar tersebut, dan juga mengecek kerapian kamarnya, kelengkapan amenities, floornya, linennya, lampunya, kemudian mengecek kerusakan juga bila mana ada barang-barang yang rusak di dalamnya. Kemudian kita juga mengecek kesegaran kamar karena supaya tamu itu nyaman ketika masuki kamar tersebut. Yes. Nah, untuk sumber referensi ini saya dapatkan dari Room Division Module of Hotel Student by Raffi Haikal. Kemudian ada buku mahasiswa Room Division, kemudian ada dari mydailytrip.my.id. Nah, itu saja mungkin dari saya sekilas. Oh iya, jadi dalam aspek manajemennya sendiri, semua pembagian tugas itu harus terbagi dengan rata kepada seluruh karyawan yang ada di departemen front office maupun housekeeping. Nah, jadi semua pekerjaan itu harus saling berkaitan dan jalin komunikasi dengan satu sama lain, karena pada hotel sendiri tidak bisa kita berjalan sendiri, departemen berjalan sendiri, pasti membutuhkan departemen lainnya, sehingga kita harus benar-benar menjalin komunikasi yang baik dengan kolega-kolega lain supaya operasional hotel berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Mungkin ada kesalahan ataupun kekurangan saya mohon maaf. Hairul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.